Selamat hari Minggu, adik-adik kelas tanggung. Kali ini Kak Reno akan membawakan firman tentang Rasul Paulus di kota Korintus. Yuk kita simak firmannya. Selamat pagi adik-adik. Di sini Kak Reno akan menceritakan tentang Rasul Paulus dan jemaat-jemaat di Korintus. Seperti yang sudah adik-adik dengar atau adik-adik simak pada cerita-cerita sebelum-sebelumnya, bahwa kota Korintus itu adalah sebuah kota pelabuhan. Jadi, di Korintus itu banyak sekali budaya. Ada budaya Yunani, ada budaya Yahudi, ada budaya Romawi, dan masih banyak lagi. Di kota Korintus banyak juga orang-orang kaya. Tapi sayangnya mereka itu tidak peduli pada saudara seimannya, bahkan juga kepada budak-budaknya. Budak itu sama seperti dengan pembantu, tapi tidak digaji dan juga tidak diberi makan. Jadi orang-orang kaya tersebut bisa dibilang serakah. Nah, Rasul Paulus dibantu oleh Aquila, Priscilla, Silas, dan Timotius untuk menyebarkan kebaikan Tuhan dan hal-hal apa saja yang tidak Tuhan Yesus sukai. Bisa adik-adik lihat di ayatnya yang ke-17 dan 18, Paulus mendengar bahwa perjamuan di kota Korintus itu tidak adil atau dibeda-bedakan. Kenapa begitu? Karena di kota Korintus itu hanya orang-orang kaya saja yang bisa perjamuan, sementara orang-orang miskin tidak diajak, dan juga melakukan perjamuan sendiri biasanya kalau orang miskin di Korintus pada saat itu. Lalu di ayatnya yang ke-19, hal tersebut membuat Paulus itu mampu menilai mereka, yaitu si orang-orang kaya, mana yang peduli dengan sekitar dan mana yang tidak peduli. Di ayatnya yang ke-20, Paulus bilang kalau perjamuan seperti ini bukan perjamuan Tuhan. Karena Tuhan itu saat melakukan perjamuan tidak melakukan perbeda-bedaan atau tidak membeda-bedakan mana yang kaya atau mana yang miskin. Pada saat perjamuan, Tuhan Yesus itu selalu bilang bahwa semuanya itu sama. Jadi kalau adik-adik lihat mama, papa, oma, opa, atau kakaknya adik-adik sedang perjamuan, nah mereka itu tidak membeda-bedakan kan? Jadi semuanya itu sama rata, dimana perjamuan itu untuk mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu di ayatnya yang ke-21, 22, dan 23, Paulus menasehati jemaat-jemaat di Korintus agar tidak seperti itu lagi. Karena jika mereka tetap seperti itu, maka Tuhan Yesus bisa murka, Tuhan Yesus bisa marah kepada mereka. Maka hal itu bisa merugikan mereka sendiri. Jadi, pada cerita kali ini, Kak Reno ingin membagikan beberapa hal dan juga ingin mengingatkan bahwa serakah artinya itu ingin memiliki lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau adik-adik dikasih satu kue, nah adik-adik mau minta lagi tuh, padahal adik kalian atau kakak kalian belum mendapatkannya. Lalu yang selanjutnya, sikap serakah tidak hanya merugikan orang di sekitar kita loh, tetapi juga diri sendiri. Contohnya nih, kehilangan sukacita, juga dijauhin sama teman-teman kalian loh. Kan kalau orang serakah nggak ditemenin tahu. Terus yang terakhir, sikap serakah itu harus dihentikan, nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Gimana cara menghentikannya? Caranya adalah bilang ke diri sendiri bahwa saya mau berbagi dan mau untuk hidup tidak serakah lagi. Hal yang seperti itu adalah hal yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Jadi, pada cerita kali ini kita ingin diingatkan bahwa serakah artinya ingin memiliki lebih
dari apa yang seharusnya. Sikap demikian tampak dalam sikap suka merebut, suka mengambil, suka mengumpulkan, dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan. Kenapa seperti itu? Karena itu untuk kepuasannya adik-adik sendiri loh. Lalu sikap serakah itu tidak hanya merugikan orang sekitar, tetapi juga diri sendiri, seperti apa yang sudah Kak Reno jelaskan tadi. Jadi, ayo kita berani untuk menghentikan sikap serakah. Cara menghentikan sikap serakah adalah membuat diri kita sendiri, atau kita bilang sama diri kita sendiri bahwa kita harus mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sudah 8 minggu kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita dan dengan kakak-kakak layan yang lain. Maka dari itu, adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan aktivitas. Yeay! Siapa yang sudah siap aktivitas? Siapa? Ayo. Aktivitas minggu ini apa ya Kak Oca? Aktivitasnya adalah menghafal ayat. Ayatnya terambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tapi lebih baik kayaknya pakai gerakan deh Kak. Oh iya, benar. Gerakannya seperti apa Kak Oca? Gerakannya gini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik jangan lupa ya divideokan dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Selamat mengerjakan. Tibalah saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan dapat adik-adik titipkan ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja pada hari Jumat dan Sabtu. Sekarang kita akan bernyanyi dari Hidup Ceria 356, Kuberi Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar bahwa menyenangkan hati Tuhan bisa dengan cara berbagi. Untuk itu, adik-adik kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan kamu, baiknya 1 dan yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, agar kami mau berbagi dengan teman-teman kami yang mengalami virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah hari Minggu anak-anak telah selesai. Tetap sehat